Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Putri Septasari, NIM 2020143553, kelas 4N, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, mata kuliah Kepramukaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendidikan kepramukaan. Yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan yaitu merupakan salah satu pendidik non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang berprinsip bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan lain-lain sebagai anggota masyarakat dan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas. Adapun tujuan pendidikan kepramukaan bagi yang tak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Lalu, pendidikan anak atau peserta didik. Pendidikan dalam gerakan pramuka diartikan secara luas, suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjangan hayat yang berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki peserta didik, baik dia sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sasaran pendidikan dalam arti luas adalah menjadikan peserta didik sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat. Proses pendidikan dalam pendidikan kepramukaan terjadi pada saat peserta didik asik melakukan kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan kreatif. Pada saat itu, di sela-sela kegiatan pendidikan kepramukaan tersebut, pembina pramuka memberikan bimbingan dan pembinaan. Lalu, di lingkungan pendidikan ditinjau dari lingkungan hidup manusia, maka terdapat 3 lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan dan utama adalah lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang dapat bersifat mendidik. Yang kedua, lingkungan sekolah yang tugas utamanya adalah melaksanakan program-program pendidikan seperti bimbingan, pengajaran, atau latihan. Lalu yang ketiga, lingkungan masyarakat yang bersifat mendidik seperti gerakan pramuka, palang merah remaja, dan sebagainya. Kemudian, pendidikan karakter dan sistem among. Pendidikan karakter, gerakan pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Di sini, pendidikan karakter mempunyai 9 karakter. Yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong, dan gotong royong atau kerjasama. Yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Sistem among adalah berasal dari kata among, artinya adalah mengasuh, memelihara, atau menjaga.
Orang yang melakukan sistem Among ini dinamakan pamong. Sistem Among merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak secara leluasa dengan sebisa mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, dan paksaan. Sistem Among dipilih untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Dalam pendidikan sistem Among, kepramukaan merupakan hasil pemikiran dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri pengguruan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan pada Kabinet RI pertama. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Hasil pemikirannya ini tidak hanya dijadikan sebagai prinsip pembinaan dalam gerakan pramuka saja, akan tapi juga dipakai sebagai pertimbangan dalam merumuskan sistem pendidikan nasional secara lebih luas. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan tentang faktor pendidikan kepramukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.